Assalamualaikum anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan dan keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Bertemu kembali bersama Miss Latifah dalam pelajaran tematik tema 2 subtema 1. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku kepahaman yang baik. Amin. Hari ini kita belajar tematik 3B, tema 2, subtema 1. Dalam menyanyikan lagu harus diiringi dengan pola irama yang tepat. Lagu yang dinyanyikan dengan irama yang tepat akan enak didengar. Tahukah apa yang disebut dengan pola irama? Pola irama merupakan rangkaian bunyi dengan susunan tertentu, muncul secara berulang-ulang dan teratur. Selain dengan berteriak, bersiul, dan bertepuk tangan, kita juga dapat membunyikan benda-benda dengan cara-cara berikut. Pertama, mengetukkan kepalan tangan ke meja. Kedua, mengetukkan jari-jari tangan ke meja. Ketiga, mengetukkan pensil dengan pensil. Dan keempat, memukul bagian bawah ember. Nah, sekarang mari kita belajar tentang irama dan nada dalam lagu anak. Pemandangan alam yang begitu indahnya merupakan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pemandangan pun kita bisa melihat berbagai makhluk hidup, di antaranya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Anak soleh dan soleha, mari kita simak dongeng tentang tumbuhan, yaitu tentang kisah pohon rambutan yang kesepian. Kisah pohon rambutan yang kesepian. Dahulu kala ada sebuah pohon rambutan kecil yang tumbuh di hutan. Tidak ada satupun tanaman atau hewan yang mau berteman dengannya. Hal itu membuat pohon rambutan bersedih. Suatu ketika, datanglah seekor burung nuri. Pohon rambutan pun tampak senang dan meminta burung nuri untuk menjadi sahabatnya. Pohon rambutan menawarkan dahannya untuk tempat tinggal burung nuri. Namun, burung nuri menolak karena dahan pohon rambutan terlalu kecil dan rapuh, sehingga ia tidak akan mampu menopangnya. Rambutan bersedih kembali, tapi ia tidak putus asa sama sekali. Ketika ia melihat seekor kambing, pohon rambutan menawarkan daunnya untuk dimakan. Syaratnya, kambing harus mau bersahabat dengannya. Namun jawaban kambing pun kurang menyenangkan. Kambing tersebut tidak mau makan daun-daun yang tidak rimbun karena takut kekurangan. Pohon rambutan pun bersedih kembali, tetapi ia tidak mau berlarut dalam kesedihannya. Dia pun berdoa agar tumbuh dengan baik. Waktu berlalu, pohon rambutan kecil pun tumbuh menjadi pohon yang besar. Batang dan dahan pohon tersebut semakin kokoh. Daun-daunnya tampak rimbun dan lebat.
Daun-daunnya berjejer rapat sehingga memberi keteduhan bagi siapa saja. Pohon rambutan sangat senang dengan perubahan bentuk tubuhnya. Melihat perubahan yang dialami pohon rambutan, burung nuri dan kambing pun datang menghampiri pohon rambutan. Kambing dan burung nuri meminta maaf atas kesalahan mereka. Pohon rambutan tidak marah dan memaafkan mereka. Kambing dan burung nuri berterima kasih kepada pohon rambutan. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat baik. Setelah mendengar dan menyimak dongeng tadi, kita akan menemukan pesan yang terdapat di dalamnya. Nah, pesan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari dongeng tadi adalah kita jangan pernah ragu untuk meminta maaf dan memaafkan siapapun. Kebaikan yang kita lakukan pasti kita akan mendapat balasan kebaikan pula. Kebaikan yang dapat kita lakukan selain meminta maaf dan memaafkan orang lain yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa untuk kebaikan diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, dan untuk teman-teman kita. Kebaikan lainnya adalah dengan cara berterima kasih. Kita mesti berterima kasih kepada orang yang telah membantu dan menolong kita. Berterima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah membimbing dan mengajarkan kalian, mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan juga tugas di sekolah, termasuk mengajarkan tentang penjumlahan. Memahami sifat pertukaran pada penjumlahan. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya ke dalam dua buah kotak. Kotak yang pertama berisi 35 helai daun, kemudian kotak yang kedua berisi 15 helai daun. Dayu menghitung semua daun kering. 35 ditambah 15, ternyata hasilnya 50. Kemudian Dayu ingin tahu, jika posisi kotak ditukar, apakah jumlah daunnya sama? Nah, kita akan bertukar tempat kotaknya. Kotak yang pertama berisi 15 helai daun dan kotak yang kedua berisi 35 helai daun. Kemudian kita tambahkan, hasilnya 50 helai daun. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Maka kita tuliskan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Kemudian kita tukar tempatnya, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Karena hasilnya sama atau tetap, walaupun tempatnya ditukar, maka dapat kita simpulkan bahwa 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Selain belajar tentang penjumlahan, anak soleh dan solehah pun bisa belajar melakukan gerakan memutar dan meliukkan badan bersama ayah dan bunda. Nah, gerakan olahraga yang akan kita praktikkan kali ini adalah gerakan kombinasi memutar dan meliukkan badan. Nah, fungsi gerakan yang akan kita praktikkan kali ini adalah yang pertama, setelah kita melakukan gerakan ini, tubuh kita akan terasa lebih segar. Yang kedua, dapat melenturkan tubuh. Yang ketiga, otot tidak kaku. Dan yang keempat, peredaran darah akan lancar. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan olahraga, dianjurkan untuk pemanasan terlebih dahulu supaya otot-otot di tubuh kita tidak kaget. 9 gerakan memutar dan meliuk. Ada 9 kombinasi gerakan memutar dan meliuk yang akan kita praktikkan kali ini ya teman-teman. Oke, gerakan yang pertama, badan berdiri tegak. Teman-teman boleh lihat ya di gambar. Gerakan yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang.
Oke, bisa dilihat ya di gambar ya. Gerakan yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Saling bergantian ya. Oke, gerakan keempat, badan kembali berdiri tegak. Oke, gerakan kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Gerakan keenam, putarlah badan ke arah bawah, membukukan badan ya. Nah, gerakan yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah seperti gambar di sini ya. Oke, silakan diikuti. Lalu sebaliknya, gerakan ke-8, putarlah badan ke kiri bawah. Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Dan gerakan terakhir adalah liukkan badan ke atas atau bisa disebut dengan melentingkan badan seperti gambar. Oke, bisa ya? Oke teman-teman, yuk kita praktikkan sama-sama ya 9 gerakan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teman-teman pastiin udah pemanasan ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, yeay, teman-teman boleh praktikkan di halaman rumah agar otot-otot kalian lentur. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Miss Latifah ucapkan terima kasih atas perhatian anak soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.